A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Tak terasa ya puasa terus berlanjut nih. Tapi yang namanya permasalahan pun begitu ya, berlanjut terus. Seperti mungkin istri yang pada mungkin lagi marah sama suaminya karena di bulan puasa ini uang belanjanya bukan ditambah malah berkurang. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ibu kalau ngambek di rumah ngapain Bu? Ada yang lempar-lempar barang? Ada? Ada yang lempar-lempar mungkin perabotan atau baju suami masukin koper. Ini Masya Allah ya. Macam-macam permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Nah hari ini kita mau bahas tema yang luar biasa. Temanya bagus banget ya. Tips ketika sedang kesal sama suami. Nah ini buat para istri yang ada di rumah nih. Buat para ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang suami aniaya istri di Batam gara-gara beda pilihan capres. Astagfirullah. Ini dia tayangannya. Ya ini adalah salah satu mungkin permasalahan-permasalahan yang jarang diangkat ya di depan media ini Masya Allah. Karena agak lucu sih sebenarnya. Kalau sampai ada penuntutan gara-gara perbedaan pemilihan capres ini. Misalnya orang gara-gara mungkin uang belanja kurang. Atau mungkin nafkah batin yang gak dikasih sama suami. Nah ini kesel istri ini karena masalahnya berbeda pilihan capres. Astagfirullah. Nah, tapi kalau kita lihat dari tayangan tadi ini banyak juga ya. Nauzubillah min zalik yang namanya kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena mungkin permasalahan macam-macam nih. Ya jadi mungkin suaminya kesal sama istrinya atau mungkin istri kesal sama pasangan suaminya atau suaminya gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya istri ini diberi perlakuan yang tidak baik? Pertanyaannya Ustadz Syam, apakah boleh istri melampiaskan emosi atau sebagai istri harus menahan saja nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga surganya kepada mereka yang bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit, meskipun dalam keadaan lapang hatinya ataupun dia sempit hatinya. Seorang istri yang bertakwa adalah mereka sedang kesal ataupun tidak kesal tetap bikinin kopi buat suaminya. Kecuali di siangnya Ramadan, di malam harinya Ramadan. Mereka seorang istri yang bertakwa meskipun sedang kesal kepada suaminya tetap menyiapkan buka puasa ataupun sahur kepada suaminya. Fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidz, dan mampu untuk menahan amarahnya, menahan emosinya. Menahan emosi di sini menahan bukan menahan terzolimi, menahan daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, menggunakan aksi-aksi yang tidak baik, itu yang ditahan emosinya. Tapi bukan berarti ketika sudah terjadi KDRT, terzolimi dalam rumah tangga, bahkan sudah mengancam keselamatan, mengancam kesehatan mental ataupun fisik, maka jangan sampai ada yang menggunakan dalil bersabar sehingga dia diam dizolimi. Maka mesti ada solusi daripada kezoliman tersebut. Baik itu melaporkan kepada orang yang mungkin bisa menahan kezoliman, ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib misalnya. Karena kezoliman ini biar bagaimanapun tidak boleh kita biarkan dengan dalil kesabaran. Ada seorang suami tiap hari mukulin istrinya. Lalu sang istri mengatakan, saya sabar aja Ustaz. Ya jangan dong. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena engkau sama saja membiarkan sebuah kezaliman. Engkau membiarkan dosa terjadi, engkau membiarkan seperti saja bunuh diri dia. Maka mesti wajib melaporkan untuk apa? Untuk dicarikan solusi, mudah-mudahan suaminya menjadi lebih baik. Ataupun kalau tidak bisa, mesti ada solusi yang lainnya. Ya namanya para suami juga harus mikir ya. Zaman sekarang ini ada namanya pasal khusus untuk KDRT. Kalau sampai dia melakukan KDRT, istrinya lapor gak terima, oh di penjara nanti. Makasih banyak Ustaz Syahab, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah, Masya Allah. Nanti kita panggil dulu guru kita Habib Usman. Bib, waduh izin Bib. Ini ada yang cerita sama ada nih. Jadi dia punya istri nih, istrinya kalau kesel sama lakinya dia bilang gini, aku gak mau tahu, aku minta cerai aja gitu. Aku minta cerai aja pokoknya, aku gak mau tahu, aku minta cerai aja. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering banget ya atau muncul di saya gitu ya kepada istrinya yang mungkin yang minta cerai kepada suaminya. Bagaimana sarannya nih agar istri ini tetap menjaga lisannya kepada suaminya, takutnya suaminya emosi. Iya, aku ceraikan kamu. Wah, selesai masalah. Nauzubillah min zalik. Silakan Bib. Betul penjelasannya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajih wa dhurriyyati wa ahli baiti ansari wa sallam ba'du. Ketika seorang istri berkata kepada suaminya, ceraikan aku tanpa sebab, maka bau surga pun dia tidak akan dapatkan, apalagi surganya. Seorang istri yang mempunyai masalah sama suaminya, perhatikanlah setiap lisan dan kata-katanya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahal bin Sa'id bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmana li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adaman lahul jannah." Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaganya, yakni antara dua janggutnya, maknanya adalah lisannya dia jaga, dan dua kakinya, maka dijamin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisan dijaga, perkataannya dijaga, kemaluannya dijaga, yakni ingin berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang istri, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik. Bagi seorang istri, berkalimatlah dengan kalimat yang baik. Bagi seorang istri, penuhilah sebuah hal, yakni ketakwaan kepada Allah. Aku nikah kepadamu karena Allah. Aku dekat kepadamu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku bersamamu karena Allah. Aku melayanimu karena Allah. Bukan kepada suaminya. Kenapa dikatakan bukan kepada suaminya? Maka kalau karena manusia, engkau boleh kecewa dengan manusia. Tapi karena Allah, engkau tidak akan kecewa dengan Allah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Bersabarlah kamu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya orang yang sabar terhadap istrinya, makiannya, caciannya, ocehannya, itu adalah ujian para wali. Ujian, ya Masya Allah, Masya Allah, makasih banyak yang sering dapat ujian juga. Makasih ya Bib, Masya Allah. Ini buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita lanjut lagi, kita panggil Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin. Tidak ada manusia tidak diuji, iya, pasti kena ujian. Pasti kena ujian. Tapi
Habib Usman? Kena ujian juga lah. Emang kan dia juga kan manusia juga kena ujian lah. Kalau ente ujian kan? Iya. Kena juga dia. Iya. Ustadz Maulana. Ini kita lanjut ya, ngapain ngomongin kita sih? sih? Nggak ada orang mau nanya ini, Maulana Masya nggak ada. Allah. Ada Kalau yang Ustadz mau Maulana nanya gak ada apa sih? ujian sama Jadi, istrinya, ente pahamin. Jadi gini, ada Karena nggak ada istri, istrinya. ada istri yang kesel. Ada istri yang kesel. Ngambek. Cerita dia sama saya. Katanya, boleh gak sih Mas Fadli? Kalau sampai saya marah sama suami saya, terus saya ngancem-ngancem. Saya ngancam sih, pokoknya kalau kamu gak mau ikutin kata saya mau pulang ke rumah orang tuh. Anak-anak saya bawa semuanya gitu, ditinggalin rumah. Salah itu. Nah, kenapa salah? Coba Salah. jelasin, mohon izin, silakan. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah, ibu-ibu di rumah, dimanapun berada, jangan pernah suami diancam-ancam. Seandainya saya bisa memerintahkan kata Nabi kepada seorang untuk sujud pada orang lain, maka pasti saya suruh perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ini kata Rasulullah. Dari sini kita bisa belajar, seorang istri itu harus taat kepada suami. Bukan mengancam, tapi memuliakan suami, menghargai suami, memposisikan suami pada posisi pemimpin dalam rumah tangga. Yang bertanggung jawab atas diri seorang wanita dan anak-anaknya adalah suami. Dalam hal ini ayah. Ayah itu suami. Maka pada posisi ini mohon maaf. Jangan pernah seorang wanita meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah tidak boleh. Apalagi mengajak anak-anak. Ini sama aja dia meninggalkan haknya. Sama saja dia meninggalkan haknya. Seharusnya. Wa karna fi buyutikum, wanita itu berada di rumah. Kenapa engkau tinggalkan rumah? Padahal rumah itu milikmu. Kecuali rumah dinas. Ya jangan, itu rumah pemerintah. Ya. Tapi itu pun tidak boleh meninggalkan rumah. Orang akan pasti kecuali kalau sudah terancam hidupnya, terancam anaknya, terancam nyawanya, Nauzubillah. baru boleh Kayak tadi Ustaz untuk yang bilang, penyelamatan. iya kan? Tapi kalau ada apa, ngancam, aku mau pergi, Aku mau ancam. pergi. Salah. Harusnya bukan anak dijadikan tumbal Iya. untuk memecahkan rumah tangga, Betul. tapi justru anak jadi obat untuk menyambung. Wow, jadi kalau misalnya marah besok-besok ibu-ibu bilang gini, aku lagi marah kamu keluar dari rumah ini gitu ya. Suami suruh keluar, jangan juga lah, janganlah berantem. Sini ada pertanyaan nih, diam dulu. Ini ada pertanyaan dari Instagram ya, Ya. dari cewek nih, dari ibu-ibu nih. Alia Marwa 78, beda setahun umurnya sama saya kayaknya. Oh, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, kalau hari ini bahas tips supaya ketika sedang kesal ke suami, emang boleh ya Ustadz istri itu juga marah ke suami? Bukannya harus menghormati suami ya Ustadz? Tapi jujur, gak bisa sih Ustadz kalau gak marah, kayak ada yang kurang gitu. Kalau sepele aja, kadang-kadang saya marah Ustadz. Dia ketawa-ketawa. Dengarkan, Ini gimana? marahnya seorang istri kepada suami adalah bentuk kasih sayang. Nah. Bukan marahnya untuk memecahkan masalah Nah. atau menambah masalah. Harusnya seorang istri marah sama suami, gendong. Tuh, yang dulu juga, Beb, ini juga dulu sering dimarahin mas istrinya ini. Dimarahin kalau pegang mic lamaan. Iya, kalau pegang mic lamaan, apalagi jatah orang diambil terus sama dia. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya Ibu ya. Yang tadi ngasih pertanyaan tapi dijawab sendiri jawabannya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kan isi saya kok.